tuh deket situ tuh, Mas. Mas, kok diem aja sih? Kayak nggak peduli. Apaan sih? Kamu jangan ngomong macam-macam lah. Nggak mungkin Bapak bikin bengkel situ. Uang dari mana? Aduh. Sejak hidup sama kamu sengsara aku. Udah nggak cocok. Maksudnya? Ya iyalah, lihat diri kamu. Kurus, cerewet. Beda sama cewek-cewek zaman now. Cantik, seksi, modis, pinter. Wah, kayak kamu, nerocos aja udah kayak lovebird. Udahlah. Berarti Mas Afwan bandingin saya sama wanita itu. Bu. Terus siapa, Fit? Pantesan dari Arfan, makanya nggak diangkat. Duduk. Ya Bu, Mas Alvan tuh udah bener-bener percaya banget sama Sarah dan dia penasaran banget sama Sarah. Saya bakal terus bikin dia penasaran, Bu. Iya bener, laki-laki itu kalau pengen sesuatu semakin dia penasaran, semakin dia kejar. Makanya sekarang kita cuekin dia dulu aja. Iya Bu, udah gitu saya bakal deketin dia terus. Saya bakal korek informasi sebenarnya apa yang dia lakuin ke Rido. Bener. Dan ini baru permulaan, Bu. Ini semua belum setimpa sama apa yang dia udah lakuin ke Bu Aminah, Pak Ruslan, dan Rido. Cakep. Fit, tolong ambilin kunci yang 18, Fit. Oh iya Pak, ini ya. Ya, kuncinya aja. Ini nanti aja. Papa, Fitri, nih. Ibu bikinin kopi sama pisang goreng. Nanti aja, Ma. Nanti aja nanggung, Ma. Papa, Mama tuh sebentar lagi mau ke warung. Mama mau ke warung. Iya. Fitri, anterin ibu dulu ya. Papa, memangnya Mama anak kecil kayak Fandi. Mama bisa jalan sendiri kok. Nanti kalau Mama jalan sendiri, ada laki-laki yang ngeliatin Mama, nanti suka sama Mama. Ya ampun, Mama ini udah tua. Mana ada laki-laki yang suka sama Mama? Ya David ya? Ya udah ayo Bu, aku anterin ya. Biar Bapak kerjanya tenang di sini. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Hati. Waalaikumsalam. Dokter Andre? Halo, Dok. Iya, ini saya. Saya sudah menyiapkan semua perawatan untuk Nur. Jadi besok pagi kamu bawa Nur ya ke rumah sakit. Syukurlah. Iya, Dokter. Besok saya akan ke rumah sakit ya, bawa Nur. Tapi gimana sama suami saya ya, Dok? Saya takut dia akan mengacaukan perawatannya Nur. Soal suami kamu, biar saya yang menghadapi. Saya tahu caranya. Kamu nggak usah khawatir. Iya, Dokter. Terima kasih banyak ya. Kemungkinan Rido hilang di sungai ini. Itu ada tukang bensin. Apa gue tanya ke dia aja kali ya? Siapa tahu dia tahu sesuatu. Permisi, Pak. Ya Pak. Bapak kalau jualan bensin gini biasanya buka jam berapa? Tutup jam berapa? Kalau saya sih nggak pernah tutup Pak, karena saya tidur di sini. Oh, Jadi kalaupun saya tidur, saya masih bisa dibangunin kalau ada yang beli Pak. iya. Emang ada apa Pak? Gini, Pak. Saya lagi nyari orang. Bapak pernah ngeliat orang ini nggak? Oh iya. Saya pernah lihat Pak. Cuma waktu itu masih malam Pak. Saya masih ngantuk, masih kurang jelas lihatnya. Yang saya tahu sih dia naik dari sungai. Cuma saya nggak tahu abis ngapain dia.
Tapi dia pergi kemana Bapak lihat? Dia Pak, saya kasih ketiduran lagi. Pada kemana sih? Kamar nggak ada. Mbak, Mbak. Nggih, Mas. Kamu siapa? Kamu baru di sini ya? Nggih, saya Murni, Mas. Mama, Papa sama Diva mana? Duh, saya nggak tahu ya, Mas. Cuma tadi tuh mereka perginya pagi banget, Mas. Ya udah, masuk lagi deh. Dalam. Permisi nih, Mas. Kemana ya? Palingan mereka ke rumah sakit. Ke tempatnya dokter Andre. Gua harus ke sana. Diva, kamu sebaiknya yang tenang. Karena kan si Nur itu sudah ditangani sama dokter Andre, ya? Ma, bukan cuma Nur yang aku khawatirkan. Mas Fahmi juga. Aku takut dia kesini, terus dia mengacaukan semuanya. Sayang, Diva, kamu gak usah khawatir soal itu. Dokter Andre sudah urus semuanya. Maaf, Bapak mau kemana? Saya mau ketemu sama anak saya. Waktu jam besok nanti sore, Bapak silakan kembali lagi. Jangan macam-macam. Saya mau ketemu anak saya, minggir kamu. Saya nggak akan biarkan Bapak masuk. Wah, udah minggir kamu. Stop! Semua anggota segera merapat di sini. Cepat! Hei, Pak, jangan melawan kamu. Bawa dia keluar. Jangan sampai dia masuk lagi. Ayo, siap keluar. Ayo. Jangan melawan. Lepas, Pak. Dokter Andre sudah menyebarkan foto Devano ke semua satpam yang ada di rumah sakit ini. Jadi, kalau Devano datang ke sini, keamanan akan melarang dia untuk masuk ke rumah sakit. Aku harus berterima kasih sama dokter Andre, Pak. Karena sejauh ini dia udah melakukan apapun demi kelancaran pengobatannya Nur. Diva, dokter Andre mau ketemu sama kamu. Ayo, ayo sayang. Iya, Ma. Dok, gimana keadaan Nur? Keadaan Nur sudah mulai stabil. Gimana, Dok? Terapi tahap awal berjalan dengan baik. Jadi sekarang Nur sudah bisa pulang. Syukurlah. Kalau gitu, Nur nggak perlu lagi transfusi darah, kan? Sudah tidak perlu. Asal tetap menjalani terapi. Alhamdulillah. Dok, terima kasih banyak ya, Dok. Terima kasih. Maaf. Saya nggak sengaja. Nggak apa-apa. Kamu nggak usah khawatir. Saya akan pastikan Nur dapat perawatan yang terbaik. Terima kasih ya, Dok. Dokter, terima kasih banyak ya, Dok. Sekali lagi terima kasih ya, dokter. Saya benar-benar berutang budi sekali sama dokter. Sudah jadi tugas saya. Terima kasih ya, dokter. Sama-sama. Diva, kamu tuh cantik sekali. Mau kemana sih, sayang? Terima kasih, Ma. Kan dokter Andre mau datang ke sini mau makan malam bareng. Mama benar-benar setuju sama ide kamu. Ya gitu dong. Dokter Andre itu layak buat kamu undang makan malam. Ini kan cuma sebagai ucapan terima kasih aja sama dokter Andre. Iya ya sayang ya, alhamdulillah ya. Dok, disisipin dok. Dokter, kita sekeluarga sangat berterima kasih sama dokter. Iya atas semua bantuan dokter terhadap Nur, cucu kami. Sama-sama. Betul, Dok. Tadinya saya hampir putus asa.
Jangan-jangan nasib Nur harus tergantung dengan transfusi darah dari bapaknya. Iya dok, apa yang dokter lakukan itu sangat berarti banget buat saya. Iya, saya pribadi sangat kasihan sama Diva anak saya. Karena dia mempunyai suami yang sangat serakah. Tapi Diva terpaksa membiarkan suaminya tinggal di rumah ini. Karena Nur itu sangat bergantung sama papanya. Karena golongan darah mereka itu sama. Saya bisa mengerti. Saya sudah pernah membaca riwayat tentang pengobatan Nur. Dan saya bisa paham penderitaan dari Diva. Maaf ya dok, saya jadi kebawa perasaan. Kok kayaknya rame banget sih? Wah. Jadi makan nih kayaknya. Kok diajak? Malah orang asing ini yang diajak. Sorry. Selingkuhan kamu. Vano, kamu jangan sembarangan ya. Sekarang ini saya lagi ada tamu kehormatan. Dia ini adalah dokternya Nur, anak kamu. Dokter apa? Dokter Cinta. Kalian tuh maksa aku buat nyerahin Diva. Sampai-sampai pakai cara kayak begini. Dia ini pengganti suaminya Diva. Pengganti aku. Cukup mas. Salah. Terserah kamu ngelakuin apa. Yang jelas kalau kita cerai nanti, hak asuh anak bakal jatuh ke tangan kamu. Karena yang bermasalah itu kamu. Yang selingkuh itu kamu. Sudah cukup, Vano. Sebaiknya kamu angkat kaki dari sini. Gak usah banyak ngomong lagi. Tenang aja, Pak. Aku lapar. Mau makan dulu boleh dong? Halo my love. Halo. Halo. Kok ada jawab? Loh, ini kan bukan nomor yang salah. Halo, siapa nih? Ini aku Rido, Mas. Mas Alvan masih ingatkan sama aku. Halo? Siap. Siapa lagi nih? Dari tadi neror-neror gue. Siapa sih nomor baru? Halo? Halo Mas Vano. Siapa nih? Ini aku Rido, Mas. Nggak mungkin. Nggak mungkin orang mati bisa nelpon. Lo siapa lo? Dia macem-macem lo. Gue habisin lo. Mau lo? Hah? Vano, siapa itu yang ditelepon? Kamu tuh ngomong sama siapa sih? Hah? Siapa yang mati mas? Enggak nih. Ini salah sambung sebentar. Ya baguslah. Dia akhirnya pergi. Dok, kami minta maaf ya. Gak apa-apa, Bu. Kenapa dia tegang banget? Siapa yang nelpon? Halo? Siapa lo? Aku ngerti kalau Mas Vano lupa sama suara aku. Kita kan udah lama gak ngomong, Mas. Lu jangan main-main ya. Mau gue habisin lo, hah? Mas Vano takut. Gue gak takut.
Harusnya Mas Vano takut. Karena ini adalah awal dari pembalasanku. Maaf ya dokter, gara-gara suami saya makan malamnya jadi kacau. Kamu nggak perlu minta maaf. Ini bukan salah kamu. Tapi selama ini saya belum pernah terlibat dalam kehidupan pribadi pasien. Tapi untuk kasus Nur berbeda. Berbeda gimana maksudnya dok? Setelah saya mempelajari berkasnya, saya merasa dekat dengan dia. Saya tahu betul bagaimana perjuangan Nur untuk bertahan hidup. Ditambah dalam keadaan bapaknya yang seperti ini. Jadi saya merasa saya harus mensupport dia. Saya ingin saya bisa mendampingi dia untuk menjalani hidupnya. Walaupun tanpa bapaknya. Inilah hidup dok. Di antara kesulitan pasti ada kemudahan. Di saat ayah kandungnya Nur tidak lagi peduli dengan dia, justru ada dokter yang meyakinkan aku bahwa masih ada harapan untuk Nur. Bahwa masih ada orang baik di dunia ini. Dia bilang Ridho, nggak mungkin. Ridho kan udah mati. Gue yang lihat sendiri. Biarin, ntar lagi gue jatuh. Aduh bapak. Gua harus telepon Vano. Diangkat lagi. Pasti Mas Afan lagi nelpon perempuan itu. Dasar buaya darat, udah dilabrak masih aja gak kapok. Awas kamu Mas, lihat aja. Saya akan balas kamu.